Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, insya Allah kita akan lanjutkan kembali daurah sesi kedua yang kita ambil dari buku Bukan Sekadar Mimpi, Walillahilham. Buku ini sudah ada di depan teman-teman semuanya dan kita akan melanjutkan pada halaman ke-7. Silahkan boleh dibuka terlebih dahulu untuk bukunya. Baik, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki cita-cita yang luar biasa, dan di antara mimpi mereka adalah untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Maka di antara mereka ada Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang Abdullah ibnu Mas'ud senantiasa minta kepada Allah? Apakah beliau berdoa kepada Allah ingin dibangunkan rumah yang megah di dunia ini? Apakah beliau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah agar diberikan unta merah? Apakah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meminta kepada Allah agar diberikan istri yang cantik? Ternyata doa dari Abdullah ibnu Mas'ud adalah sesuatu yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang sangat indah. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Apa yang diminta oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Imanan la yartad, iman yang tidak pernah berbalik menjadi kufur. Sahabatku, kita hidup di akhir zaman di mana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan ada banyak orang-orang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, kemudian sore hari dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, dalam keadaan sore hari dia beriman kepada Allah, kemudian datang di waktu pagi dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun mendapatkan kabar dari salah satu jamaah yang beliau pernah mengabarkan bahwa di antara keluarga beliau ada salah satu yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggenggam iman ini, kemudian ia pun kembali murtad. Ia pun kembali ke agama yang pernah dianutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini adalah doa yang senantiasa harus kita panjatkan ya akhwat. Jangan pernah menyombongkan amal salih yang telah kita lakukan, karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mencela orang yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang selama ini kita lihat buruk, orang yang selama ini kita lihat orang yang bermaksiat kepada Allah, kalau Allah sudah memberikan hidayah, maka dialah orang yang pertama kali membela Islam. Kita punya contoh di antara teladan yang bisa kita jadikan sebagai semangat motivasi dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah Umar sebelum masuk Islam? Beliau benar-benar membenci Islam itu sendiri. Bahkan ada niatan Umar itu ingin membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Umar bin Khattab diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk memeluk agama Islam yang mulia ini, maka Umar pun bersemangat untuk membela agama yang mulia ini. Dan kita pun diberikan oleh Allah dengan sebuah kisah, ada di antara orang-orang yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah kemudian kembali kepada
agama yang diyakininya sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang senantiasa kita minta ya akhwat adalah agar Allah menetapkan iman ini sampai kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meminta kepada Allah. Apa doanya Abdullah bin Mas'ud? Wa na'iman la yanfad. Masya Allah. Dan kenikmatan yang tidak pernah sirna. Lihat, Allah itu adalah zat yang ketika memberikan kenikmatan kepada kita, maka Allah menguji kita. Apakah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, atau kita justru tidak mensyukurinya? Kalau kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur ya akhwat, maka Allah akan menambahkan lagi apa yang Allah beri kepada kita. Dan sebaliknya, apa yang belum kita syukuri, maka Allah Azza wa Jalla akan mengambilnya kembali. Maka di antara doa kita adalah wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak akan pernah hilang, nikmat yang tidak akan pernah sirna. Dan kenikmatan yang tertinggi adalah manakala kita diberikan oleh Allah nikmat untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa Abdullah bin Mas'ud yang ketiga, dan ini adalah doa yang paling dahsyat, doa yang paling luar biasa. Apa di antara doanya Abdullah bin Mas'ud ya akhwat? Doa Abdullah bin Mas'ud adalah wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan agar mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga abadi yang paling tinggi. Ya akhwat, ketika kita hidup di dunia, tentunya kita bahagia manakala kita bisa menemani manusia-manusia yang hebat. Ketika kita hidup di dunia, kita akan berbangga ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita membersamai orang-orang yang saleh. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih abadi yang bisa dirasakan oleh hamba Allah ketika Allah takdirkan bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang kelak berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengiringi kita semuanya dengan diberikan kenikmatan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menjadikan apa yang kita lakukan sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, beliau sangat mencintai kita. Beliau sangat ingin melihat kita umatnya kelak di akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi yang ketika beliau berada di dalam surga, beliau menanti semua umatnya bisa masuk. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunggu kita di telaganya beliau. Dan ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada di antara umatnya yang tertolak dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, innahum ummati." Ya Allah, mereka adalah umatku. Ya Allah, mereka adalah umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang engkau perbuat, apa yang umatmu perbuat setelah engkau meninggal dunia. Maka teman-teman, ketika cita-cita kita kelak pengen berjumpa dengan Rasulullah SAW, ketika cita-cita kita kelak ingin menemani baginda Rasulullah SAW di dalam syurganya, maka kita harus berjuang. Kita harus berjuang semampu kita untuk mengamalkan amal solih yang sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan membuat hal-hal yang baru yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah dengan sunnah, berpegang teguhlah dengan agama yang mulia ini.
kalaupun ada sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tinggalkan, walaupun itu berasal dari nenek moyang kita. Perjuangan tidak akan pernah selesai sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun orang yang hidup di zaman di mana banyak sekali kebatilan merebak di mana-mana, kemudian dia berjuang untuk menjadi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tegar di atas sunnah, maka pasti konsekuensinya adalah mendapatkan cibiran di sekitarnya. Maka dari itu, perbanyak meminta kekuatan kepada Allah, perbanyak memohon kepada Allah agar kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus memegang sunnah ini sampai kelak kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita semuanya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang ada apa di balik syurga. Dan saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena tentunya waktunya tidak cukup. Nanti teman-teman boleh kalau pengen lebih dalam lagi membahas tentang ada apa di dalam syurga, bisa kembali ke buku Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Tamasya ke Surga. Boleh ditulis bukunya, nanti bisa dibeli insyaallah setelah kajian ini selesai dan menjadi bahan bacaan teman-teman untuk bisa kita dekat dengan surganya Allah. Judulnya adalah Tamasya ke dalam Surga yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sudah ada bahasa Indonesianya. Apa yang akan dibahas di dalam buku ini ya akhwat? Di dalam buku ini Imam Ibnul Qayyim akan membahas bagaimana gambaran surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari pintu-pintu surga, dimulai dari luasnya pintu surga. Kemudian Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan surga yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang nama-nama surga, siapa yang berhak untuk memasukinya. Dan Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, bagus sekali kitabnya ya akhwat. Beliau sampai terakhir adalah orang-orang yang berhak mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam hadisul qudsi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Jadi yang dimaksud berfirman di sini adalah bukan ayat dari Al-Qur'anul Karim, melainkan hadis yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hadisul qudsi. Jadi kalau ada dalam hadis qala Allahu tabaraka wa ta'ala, maka ini sesungguhnya bukan Al-Qur'an, tapi disebut dengan hadisul qudsi. Apa perbedaan antara hadisul qudsi dengan hadis nabawi ya akhwat? Di antara perbedaannya adalah kalau hadisul qudsi ada cirinya, yaitu Allah Azza wa Jalla berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Tapi itu hadis, maka disebutnya dengan hadisul qudsi. Sebaliknya hadis nabawi adalah hadis-hadis yang mana di dalam hadis nabawi tersebut ada kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Maka ini adalah hadis nabawi. Baik, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam hadisul qudsi ini? A'dadtu li'ibadis salihin. A'dadtu, Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan. Dan para ulama mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan a'dadtu, telah aku persiapkan,
berarti ini menunjukkan surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu sudah ada. Kalau ada yang bertanya, tapi kita kenapa belum melihat? Masih Allah sembunyikan untuk kita. Hanya hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa memasuki surganya Allah. Siapakah di antara yang bisa memasuki surganya Allah? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'dadtu li'ibadis salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih. Apa yang telah Allah siapkan? Ma la 'ainun ra'at. Yang telah Allah siapkan adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah terdengar di dalam telinga-telinga kita. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pula terlintas di dalam hati kita. Jadi kenikmatan surga itu teman-teman jangan dibayangkan seperti apanya, akal kita nggak nyampe. Ya. Kalau Allah memberikan kabar di dalam surga itu ada minuman jahe, ini minuman jahe yang ada di dunia. Ya. Tapi minuman jahe yang ada di surga itu berbeda dengan minuman yang ada di dunia. Allah menyebutkan bahwa di dalam surga nanti penduduk surga minum jahe. Ya. Tapi jahe yang di surga itu beda dengan jahe yang ada di dunia. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa kelak nanti penduduk surga itu memakan buah-buahan. Maka buah-buahan yang ada di dunia itu berbeda dengan buah-buahan yang ada di surga. Allah menjelaskan bahwa kelak di surga nanti kita bisa merasakan dilayani oleh pelayan-pelayan yang muda-muda. Tapi tentunya pelayan yang ada di dunia berbeda dengan pelayan yang ada di surga. Jadi tidak ada terlintas dalam benak kita seperti apa kenikmatannya, subhanallah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau kemudian mengatakan, Iqra'u in syi'tum, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 17. Boleh dibuka, silakan Kak Aisyah, boleh dibaca ayatnya. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Jazakillah khair. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya akhwat dalam surah As-Sajdah bahwa kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang kita akan nanti-nantikan, dan kenikmatan yang ketika mata memandangnya maka itu menjadi sebuah hal yang menyejukkan. Dan kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tentunya akan Allah berikan kepada siapa yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di antara kenikmatan yang terbesar di dalam surganya Allah ya akhwat adalah bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita beriman kepada Allah dengan segala apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Esok orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mendambakan surganya Allah, kelak akan Allah berikan bonus. Allah akan berikan balasan yang lebih. Bukan hanya bisa memasuki surganya Allah, tapi kelak hamba-hamba ini bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, masukkanlah kami ke dalam surgamu, dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa melihat wajahmu. Ya Allah, jangan kau haramkan penglihatan kami untuk bisa melihat wajahmu. Jadikanlah kenikmatan yang terindah di dalam surga kami bisa melihat wajahmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita.
Amin, Allahumma amin. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan dalam halaman ke-9, apa kata Abdullah bin Abbas? Laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada di dalam surga yang semisal yang ada di dunia ini kecuali sekedar penamaan saja. Jadi teman-teman, kenikmatan di dalam surga itu tidak bisa disamakan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan di dalam surga itu nikmatnya kenikmatan yang abadi. Kalau kenikmatan di dunia, orang akan merasakan jenuh, orang akan merasakan bosan, tapi kenikmatan di surga tidak. Kenikmatan di dunia ini hanya sekedar kenikmatan yang sebentar. Yang ketika seseorang kembali kepada Allah, maka dia tidak lagi bisa merasakan kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan di surga adalah kenikmatan yang kekal abadi. Yang ketika orang itu merasakan, maka dia akan merasakan selamanya. Bahkan sebelum masuk surganya Allah, orang-orang yang bisa meminum air dari telaganya baginda Rasulullah SAW, maka ia tidak akan merasa kehausan selamanya. Lihat teman-teman, sebelum masuk surga saja, orang-orang beriman itu sudah diberikan jamuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita mau lihat di dunia ini, biasanya kalau ada orang mau masuk hotel bintang 5, biasanya ada minuman welcome drink, ya enggak? Teman-teman yang mau masuk hotel bintang 5, ada minuman yang disediakan oleh pihak hotel, kira-kira minum atau tidak? Minum. Begitulah kiranya, ya. Orang-orang yang sudah Allah siapkan memasuki surganya Allah diberikan jamuan dulu. Apa di antara jamuannya? Bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita berjuang bersama-sama agar kita diberikan air dari telaganya Rasulullah SAW. Maka kita berjuang hanya mengerjakan amal salih yang sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah. Di antara bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita belajar sunnahnya. Jangan pernah bosan kita duduk di majlis ilmu untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan pernah bosan untuk kita belajar menuntut ilmu agama. Jadikan prioritas menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Banyak di antara manusia, ya akhwat, yang dia mengerjakan amal salih, tapi ternyata hadis yang dibawakannya adalah hadis yang lemah. Hadis yang dibawakannya adalah hadis yang tidak bersandar kepada baginda Rasulullah SAW. Maka yuk bismillah, mulai hari ini, kalau kita pengen masuk surganya Allah, pengen diberikan minum dari telaganya Rasulullah, mari kita berhijrah bersama-sama. Berhijrah ke arah mana? Ke arah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kita hanya akan mengerjakan amal solih dari hadis-hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik untuk kita semuanya bisa menjalankan apa-apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di sini di halaman yang ke-10, ini di antara kenikmatan surga yang Allah gambarkan dalam surah Al-Insan dan dalam surah Fussilat serta surah As-Sajdah. Tadi surah As-Sajdah sudah dibaca, silakan Kak Aisyah baca surah Al-Insan dan surah Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم
بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Jazakillahu khaira, barakallahu fi ilmiki wa barakallahu fi hayatiki. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Boleh silakan dibuka surah Al-Insan dari ayat pertama agar kita lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat Al-Insan, maaf, dari ayat ke-11. Dimulai dari ayat 11 insyaallah sudah bisa kita pelajari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memelihara mereka dari kesusahan pada hari itu. Jadi begini teman-teman. Besok ketika semua manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mahsyar, maka ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla jadikan hatinya bergembira. Dan ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla jadikan hatinya sedih. Dan kelak ketika orang-orang ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada di antara hamba Allah yang diberikan wajah yang terang benderang. Wajah yang terpancar dari raut mukanya sesuatu yang menggembirakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, apa kata Allah? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadhratan wa surura. Siapakah mereka? Apa yang akan mereka peroleh setelah mereka mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang penuh dengan kegembiraan? Wa jazahum bima sabaru. Lihat teman-teman, lihat ayat ini. Dan Allah berikan balasan kepada mereka surga karena mereka telah bersabar di dunia ini. Jadi kita nih di dunia nih, di antara modal untuk mendapatkan surganya Allah adalah bersabar. Sabar kalau kita pelajari mudah, tapi kalau kita praktekkan butuh perjuangan. Sabar itu tidak ada batasnya, wahai saudariku. Sabar itu sampai Allah mencabut nyawa kita. Kalaulah ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Bisa 1 menit lagi, bisa setengah jam lagi. Kita tidak pernah tahu kapan kita check out dari dunia ini. Maka bersabarlah. Dan nasihat sabar ini saya tunjukkan untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah itu akan memberikan pahala yang tidak ada batasnya bagi orang-orang yang bersabar. Kemarin, walillahilham, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani jamaah sekitar 10 orang yang dia mendapatkan kesempatan untuk bisa curcol ya di Gresik ya. Ya Allah, teman-teman kalau tahu yang mereka curhatkan itu la haula wala quwata illa billah, saya tuh benar-benar merasakan apa yang mereka curhati gitu, apa yang mereka curhatkan kepada saya. Butuh kesabaran yang luar biasa ya.
Di antara mereka ada yang Allah berikan masalah A, masalah B, masalah C, masalah D. Dan semua jawabannya kalau saya boleh menjawab, sabar. Sabar. Ada yang diuji dengan anak kandungnya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kakak iparnya, ada yang diuji dengan temannya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan suaminya. Berarti itu memang ujian yang Allah berikan. Sabar. Sabar ini ya akhwat, tidak bisa digambarkan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar ingin memasuki surganya Allah. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Allah itu berjanji bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah gelap pasti akan ada cahaya. Setelah gelapnya malam sebentar lagi akan terbit fajar. Tidak selamanya Allah berikan kesedihan kepada kita. Tidak selamanya Allah berikan kesusahan kepada kita. Percayalah bahwa Allah telah menyiapkan hadiah yang terbesar untuk kita bisa menikmati bersama. Apa di antara hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran untuk orang-orang yang bisa memasuki surganya Allah. Allah akan berikan kepada mereka pakaian sutra. Allah akan jadikan mereka duduk di atas dipan-dipan saling berbincang satu sama lain. Insya Allah. Bu, kalau kita di dunia ini bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbincang dengan orang saleh, kita senang atau tidak? Senang. Maka nanti di surga, kawan-kawan kita yang ada di depan kita itu adalah orang-orang baik. Di dalam surga itu tidak ada perbincangan yang tidak baik, semuanya baik. Dan kita diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan saudara-saudara kita dengan sebaik-baik keadaan. Masya Allah. Dan mereka tidak merasakan teriknya matahari. Tenang Bu. Kalau ada sekarang ibu yang berjuang dengan ekonominya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang sekarang harus berjualan untuk bisa memberikan makan kepada ananda tercinta. Dengan sengatan matahari yang luar biasa di luar sana, bersabarlah. Allah akan berikan bonus kepada ibu yang mungkin ya ibu ini sudah ditinggal wafat oleh pasangannya dan harus menghidupi anak-anaknya sehingga dia harus keluar rumah untuk mencari nafkah karena nggak ada yang mencari nafkah, maka bersabarlah. Allah akan berikan engkau wahai ibu di mana kelak engkau tidak lagi merasakan panasnya matahari. Allah akan berikan itu di dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang memasuki surganya Allah rasa tidak ada lagi dingin yang bisa ia rasakan. Sabar. Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini hanyalah kehidupan sementara. Kehidupan kekal yang akan kita rasakan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pohon-pohon di mana pohon-pohon itu bisa kita petik buahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan apa yang kita minta kepada Allah seketika itu juga Allah jadikan itu ada di depan mata kita. Masya Allah. Kalau sekarang ya Bu, kita pengen buah. Buah itu pas buah musiman. Kira-kira kita nunggu lama enggak untuk mendapatkan buah itu? Iya. Belum lagi kalau kita harus menunggu buah itu dipetik oleh yang punya kebun. Kemudian kita harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Kita pergi ke tukang buah membeli buah tersebut. Besok di surga nih Bu, kita hanya pengen meminta apa kepada Allah, Allah beri. Ya, Masya Allah. Dan itu gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tersebut untuk kita bersemangat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini bahwa wa yutafu alaihim bi'aniyah. Ya Allah, lihat ibu-ibu. Dan diberikan kepada para penduduk surga itu aniyah, bejana-bejana yang terbuat dari perak dan piala-piala yang sangat luar biasa bening dari kaca. Masya Allah. Jadi kalau di sini nih teman-teman, di depan saya ada gelas, gelasnya dari kaca. Jangan teman-teman bayangkan gelasnya seperti ini. Ya. Gelas di surga itu gelas yang tidak pernah kita lihat bendanya seperti apa. Dan kalau sekarang teman-teman
mau air harus menuangkan air ke dalam gelas. Besok itu ada yang menuangkan air dan akan menyerahkan kepada kita, silahkan diminum. Kira-kira kita senang apa senang, Bu? Senang. Masya Allah. Bahkan pelayan-pelayan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga itu adalah pelayan-pelayan yang muda. Jadi nggak ada lagi pelayan-pelayan yang nggak bagus, semuanya bagus. Masya Allah. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Lihat teman-teman. Dan di dalam surga itu orang-orang di dalamnya diberikan minum dengan minuman yang dicampur jahe. Nah, ini dia. Ayat yang menunjukkan bahwa minuman jahe itu ada di dalam surga. Tapi jangan pernah dibayangkan jahenya dunia dengan jahenya surga. Dan terakhir Allah menyebutkan wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang sangat muda, yang ganteng, yang bagus, ya Allah. Bahkan kalau kita melihat mereka, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura, saking gantengnya, saking tampannya, saking bagusnya pelayan surga, kita yang melihat, kita mengira mutiara yang bertaburan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi Masya Allah ya, nikmat surga itu tidak bisa kita bayangkan. Ya Rabb, semoga Engkau memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Baik, maka dari itu ya akhwat, ya, ketika kita menginginkan surganya Allah, maka marilah kita dengarkan bersama-sama surah yang akan dibaca oleh Ananda Aisyah. Silahkan dibuka di halaman 12. Ya, sebagai gambaran bahwa ternyata surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah untuk kita dapatkan, dan kita termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan. Silakan lihat teman-teman, Ananda Aisyah akan membacakan surah Az-Zumar. Dan ini sebelum kita masuk bagaimana meraih surga, kita akan mengetahui gambaran bagaimana Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga. Boleh silakan surah Az-Zumar dibaca. Ananda Aisyah silakan. Surah Az-Zumar ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khaira. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam surah Az-Zumar ayat 73 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah ini diantaranya adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah bukan hanya ikut-ikutan, tapi menjalankan perintah Allah dengan ilmu. Menjalankan perintah Allah dengan ilmu ya akhwat. Meninggalkan larangan-larangan Allah dengan ilmu. Maka ilmu agama menjadi pondasi yang sangat penting bagi kehidupan kita, agar Allah menjadikan kita orang-orang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa di dunia, kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya zumara, rombongan. Jadi saya berdoa kepada Allah, kita yang hadir di sini rombongan daurah muslimah yang diadakan pada tanggal 29 Rajab di Hotel Namira, semoga kita kelak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ketika pintu surga itu dibuka, maka di depan pintu surga sudah ada malaikat yang akan menyambut para penduduk surga. Bu, tadi pas mau masuk hotel ada orang berdiri di depan pintu tidak? Apa yang mereka lakukan? Atau apa yang beliau lakukan? Menyambut, "Assalamualaikum ibu," gitu kan? "Silakan masuk." Apa yang ibu-ibu rasakan? Senang? Disambut? Senang. Itu baru perasaan kita di dunia. Belum nanti di dalam surga itu ada seseorang yang akan menyambut kita dan akan mengatakan salamun alaikum. Salamun alaikum adalah sebuah sambutan yang terbaik. Semoga kesejahteraan untukmu. Subhanallah. Kemudian malaikat itu akan mengatakan fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga dan engkau akan merasakan abadi di dalamnya selama-lamanya. Maka orang-orang yang masuk surga itu akan berucap, "Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah." Ya Allah, hamba memujimu. Inilah janji yang telah engkau janjikan kepada kami di dunia dengan firman-firman-Mu di dalam Al-Quran. Jadi Bu, sekali lagi, bahwa Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah, di mana di dalam Al-Quran ini ada panduan hidup kita, ada janji-janji yang telah Allah janjikan, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran ini? Yang bisa kita lakukan adalah membacanya, mentadabburinya. Orang yang mentadabburi Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, maka Allah akan jadikan ia orang yang mudah untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka berjuanglah untuk belajar Al-Quran. Berjuanglah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Yakinilah bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kelak, wahai ibu-ibu, ya, nanti di dalam surganya Allah itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen masuki surganya Allah, maka perbanyaklah lisan ini untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditambah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena lisan-lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan jadikan ia orang-orang yang siap menerima surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran, Allah menyebutkan bahwa termasuk di antara keberuntungan seorang hamba adalah ketika dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Lihat. Keberuntungan yang sejati itu ibu-ibu bukan ketika kita mendapatkan jabatan, bukan. Keberuntungan yang sejati itu bukan ketika kita masuk universitas yang bergengsi, bukan. Keberuntungan yang sejati itu bukan ketika kita mendapatkan harta yang berlimpah, bukan.
Keberuntungan yang sejati adalah ketika Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah. Dan itu adalah impian kita. Raih impian kita dengan benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lihat ibu-ibu, Allah lah yang memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini yang kita hidup di dalamnya adalah kesenangan yang bisa memperdayakan kita. Jangan terbuai dengan dunia yang sebentar. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Jadikan prioritas utama kita adalah mengejar akhirat. Orang-orang yang mengejar akhirat, dunia akan mengikutinya. Orang-orang yang obsesinya akhirat, maka Allah akan dekatkan dunia. Tapi tidak sebaliknya. Orang-orang yang obsesinya dunia terlalu tinggi, maka Allah Azza wa Jalla tidak dekatkan akhirat untuknya. Jadi kita yuk bismillah, boleh kita mencari dunia, tapi tidak kita jadikan sebagai obsesi dalam kehidupan kita. Baik, kemudian di halaman selanjutnya, halaman 13, ya semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menyelesaikan. Kalaupun tidak selesai nanti mudah-mudahan di acara next ya selanjutnya, semoga kita bisa menghabiskan buku yang ada di depan kita. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya akhwat, bahwa untuk meraih surganya Allah itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Siapa yang Allah akan berikan kemudahan? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah yang menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi engkau. Dan ketika ada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali diutus oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman. Jadi salah satu da'i pertama dalam Islam itu adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah. Masya Allah ya teman-teman, lihat deh bagaimana pertanyaan seorang sahabat itu sangat-sangat berkualitas. Kalau kita tanya kepada seseorang, wahai ibu, bagaimana cara jualan biar sukses, gitu ya. Wahai ibu, bagaimana cara biar punya anak, gitu kan ya? Wahai ibu, bagaimana biar dapat pasangan hidup yang sesuai dengan harapan? Apalagi? Biasanya teman-teman tanya tentang apa tuh? Resep masakan, apalagi? Hah? Bagaimana biar dapat uang banyak, gitu kan ya? Urusan kita tuh sekitar dunia saja. Tapi lihatlah coba bagaimana Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah. Masya Allah, pertanyaannya berkualitas. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Lihat teman-teman. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surganya. Ya Allah, pernah nggak teman-teman bertanya ini kepada salah satu ustadz atau ustazah? Pernah. Saya kira dari 10 orang yang bertanya kepada saya kemarin di Gresik, ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan sebelum ada sesi konsultasi, itu nggak ada yang nanya begini. Siapa kemarin yang hadir di Gresik? Coba boleh acungkan tangan. Di Gresik. Di Ichikawa, tempatnya Mbak Devi. Iya. Kemarin nggak ada kan yang nanya, bagaimana ya ustazah cara agar dimasukkan ke dalam surganya? Nggak ada kan? Nggak ada. Pertanyaannya sekitar apa coba? Masih ingat nggak? Anak, jodoh, sekolah, pendidikan, khawatir, overthinking, suaminya takut kemana, gitu kan? Itu urusan-urusan apa teman-teman? Dunia. Kita masih di sini loh. Urusannya masih sekelumit tentang dunia. Padahal kita sadar dunia ini akan kita tinggalkan. Beda dengan Mu'ad bin Jabal yang orientasinya adalah akhirat. Maka Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surganya. Wa yuba'iduni 'anin nar. Dan amalan yang bisa menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat teman-teman, coba lihat. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Laqad sa'alta an 'azimin. Lihat, ya Mu'ad, pertanyaanmu ini adalah pertanyaan yang besar, perkara yang besar.
Orang kalau pengen tanya masuk ke dalam surganya Allah itu seperti apa, maka butuh perjuangan. Tapi ternyata ya akhwat, apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Ternyata kata baginda Rasulullah SAW, dan ternyata untuk bisa masuk surganya Allah itu mudah. Bagi siapa? Bagi yang Allah mudahkan. Jadi ini kabar gembira. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita masuk surganya Allah itu bukan hanya dengan sebatas amal solih kita, tapi ternyata kita masuk surganya Allah juga dengan rahmatnya Allah. Kalau kita hari ini benar-benar yang kita kejar adalah ridhonya Allah, maka busyra, kabar gembira bagi kita semuanya. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah dengan mudahnya memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Dan perlu dicatat bahwa ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW telah jelaskan, kita bisa memasuki surganya Allah dengan amalan yang sangat ringan. Maka kita pelajari. Saya tidak mungkin menjelaskan amalan-amalan ini di dalam sesi daurah karena waktu yang tidak akan terkejar. Silakan nanti teman-teman belajar apa amalan-amalan yang mudah dikerjakan oleh kita dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Dan yang kedua, kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika kita memasuki surganya Allah itu butuh berlomba-lomba. Tidak boleh orang bercita-cita memiliki impian ke surga tapi kerjaannya mager, kerjaannya santai. Tidak, kita harus berjuang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat surah Al-Imran di halaman ke-14, silahkan teman-teman bisa lihat. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Masya Allah, jazakillahu khair, barakallahu fiik. Akhwati fillah, di bab ketiga ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba meraih surganya Allah. Allah menyebutkan wasari'u, yang namanya sari' dalam bahasa Arab itu cepat, nggak lelet, ndak dikit-dikit mager. Sari itu berarti cepat. Apa kandungan dari ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Imran? Ibnu Katsir pernah menyebutkan bahwa ketika ada panggilan azan, maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang mengaku diri kita mencintai Allah bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika ada panggilan untuk sebentar lagi berpuasa di bulan Ramadan, khususnya kita sebagai seorang muslimah maka bersegera untuk puasa. Jadi ketika Allah memanggil kita di dalam Al-Quran dengan panggilan-panggilan, kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka bersegeralah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Lihat teman-teman, di sini kita bisa mengambil faidah bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Dan para ulama menyebutkan, ya, yang dimaksud dengan seluas langit dan bumi itu gambarannya tidak bisa kita gambarkan. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas luasnya surga lebih luas daripada bumi yang kita pijak hari ini. Dan Allah menyebutkan u'iddat lil muttaqin. Lihat teman-teman. U'iddat berarti surga itu sudah disiapkan. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya Allah menyebutkan kata u'iddat dengan sebuah fi'il, ya, yang disebut dengan fi'il madhi, artinya adalah telah Allah sediakan. U'iddat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang-orang yang bersegera
untuk memasuki surganya Allah adalah orang-orang yang bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Lihat teman-teman, PR untuk kita, tolong dicatat. Yuk cari ilmu, tentunya ilmu agama yang berkaitan dengan amal-amal solih yang bisa kita lakukan. Ya, perbuatan-perbuatan baik itu panjang kali lebar kalau dijelaskan. Kita berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Kita berbuat baik kepada Allah Azza wa Jal. Kita berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Itu semuanya dibahas. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita pelajari bersama-sama. Ya. Wa yad'unana. Nah, ini penting banget nih. Orang yang mengejar surganya Allah itu, ia berdoa kepada Allah dengan 2 syarat. Roghaba dan rohaba. Apa yang dimaksud roghaba dan rohaba? Dia berharap kepada Allah dengan cemas. Rohaba. Jadi orang yang mengharap ridhonya Allah, mengharap surganya Allah itu tidak bisa dengan kesombongan. Tidak bisa menyombongkan amal solihnya saja, tidak bisa. Bahkan kalau kita mengira kita sholat karena kemampuan kita, maka Allah akan jauhkan kita dari Allah. Kita nih ya teman-teman, bisa datang ke majlis ilmu hari ini nih bukan semata-mata karena kita punya kaki, bukan. Bukan semata-mata karena kita punya mobil yang bisa menghantarkan kita semuanya ke dalam ruangan ini, bukan. Tetapi kita bisa datang ke ruangan ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah agar bisa mendapatkan surganya Allah dengan harap-harap cemas. Tidak boleh menyandarkan amal salih yang kita lakukan. Wa kanu lana khashiyin. Lagi-lagi Allah menyebutkan orang-orang yang masuk surganya Allah adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi gini loh. Khusyuk itu ya akhwat, gambarannya tuh gini. Kalau perkara dunia saja, itu ada orang yang dia mengerjakan sesuatu dengan fokus, dan orang yang lain mengerjakan sesuatu nggak fokus. Hasilnya banyakan yang mana? Baikan yang mana? Yang fokus. Itu untuk sesuatu dari dunia. Bagaimana dengan ibadah? Maka ibadah harus kita lakukan dengan penuh kehusyuan. Kita kalau lagi beribadah kepada Allah, fokus untuk ibadah. Yang lain ditinggalkan dulu sebentar. Toh kita ibadah kepada Allah itu nggak lama. Kita ibadah kepada Allah itu hanya sebentar. Maka fokuslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan berikan janjinya untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam halaman ke-15, coba lihat. Kita akan diberikan gambaran bagaimana cara para sahabat ridwanullahi alaihim meraih surganya Allah. Sebelum saya menjelaskan ini, maka perlu diketahui ya akhwat, bahwa kita nih yang ada di dunia ini diberikan kesempatan oleh Allah, dibukakan pintu beramal solih itu macam-macam, beda-beda. Ada yang diberikan oleh Allah kesempatan beramal solih dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita mendapati orang tua kita masih hidup, maka berbaktilah kepada mereka. Itu jalan menuju surga. Ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah memasuki surganya Allah dengan mendidik anak-anaknya. Allah berikan kepadanya anak perempuan, ia didik dengan benar, ia didik sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka anak-anak perempuan ini bisa membawa orang tuanya ke dalam surganya. Ada orang yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memasuki surganya Allah dengan taat kepada suaminya. Maka selagi kita punya suami, orang-orang yang dimudahkan untuk taat kepada suami, taatilah sebelum nikmat suami itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan lisannya. Tidaklah dia berucap kecuali perkataan yang baik. Tidaklah dia berucap kecuali zikir kepada Allah. Tidaklah dia berucap kecuali nasihat-nasihat yang ia berikan untuk orang lain. Ada juga orang yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta. Siapakah mereka? Mari kita lihat di halaman 15. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari beliau pernah berkata,
Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ini kisah berarti ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah memerintahkan kepada para sahabatnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Anna tasaddaqa. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah. Dibayangkan ya akhwat, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Bersedekah. Fawafaqa dzalika malan 'indi. Maka kata Umar, ya, dia berkata bahwa semoga hari ini faqultul yaum asbiqu Abu Bakrin. Kata Umar, saya hari ini mau bersedekah. Tapi pengen sedekahku hari ini lebih baik daripada sedekahnya Abu Bakar. Masya Allah. Lihat teman-teman. Para sahabat tuh berlomba-lombanya bukan sikut-sikutan untuk meraih dunia loh. Bukan. Bukan. Bukan untuk sikut-sikutan meraih jabatan. Bukan. Bukan sikut-sikutan ingin meraih apa tuh. Misalnya kalau di dunia tuh. Meraih popularitas. Bukan. Tapi mereka itu berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka Umar berkata, saya mau bersedekah nih hari ini. Tapi sedekahku hari ini nih mau yang terbaik. Biar bisa mengalahkan Abu Bakar. Maka Umar faji'tu binisfi malin. Bayangkan teman-teman. Umar datang dengan membawa setengah harta yang Umar miliki. Itu sedekah ekstrim ya namanya. Kalau ibu-ibu punya uang 10 M, ada nggak yang punya uang 10 M? Hah? Ada. Bawa 5 M untuk sedekah. Kira-kira luar biasa nggak tuh? Luar biasa. Umar bawa setengah hartanya ibu-ibu. Masya Allah, Masya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar, ma abqaita li ahlik. Kata Rasulullah, ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Umar? Qultu mithlahu. Saya sisakan setengah dari hartaku. Saya bawa 5 M. Saya sisakan untuk keluargaku sama seperti yang saya bawa 5 M. Misalnya ya. Ini contoh. Allahu Akbar. Qala wa ata Abu Bakrin. Ya Allah, ini nih. Wah, perlombaan yang menegangkan gitu ya. Umar langsung Abu Bakar datang gitu ya. Ini apa nih yang mau dibawa Abu Bakar nih? Mesti nih saya yang terbaik kata Umar ya. Umar tuh kan Masya Allah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Kalau kita bisa lihat ya, mungkin kalau dari teman-teman yang bisa menganalisa sifat Umar tuh kalau berbuat sesuatu pengennya tuh perfect gitu loh, pengennya yang terbaik, Masya Allah. Dan Umar nih datang Abu Bakar tuh, Umar pasti ya, Abu Bakar nih datang, apa nih yang dibawa Abu Bakar nih, Masya Allah. Maka Abu Bakar datang dengan seluruh harta yang Allah titipkan kepada Abu Bakar. Wah, Masya Allah. Ada nggak ibu-ibu di sini yang sedekah dengan semua hartanya, tabungannya dikuras untuk sedekah ada? Hah? Kita ini kadang nggak yakin sama Allah. Nanti lek tabunganku semua dikasih sama orang ustazah, dikasih sedekah ustazah, lek maam gimana? Lek nanti pakai beli baju kayak mana? Gitu kan ibu-ibu? Ada nggak pikiran kita begitu? Kita semuanya, ya, mesti memikirkan itu. Nanti kalau saya semuanya saya berikan, apa yang bisa saya makan untuk besok? Padahal besok belum tentu kita ketemu. Maka Abu Bakar berkata, ma abqaitu li ahlik. Ketika Rasul bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, jawabannya keren banget. Ya, kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya sisakan ya Rasul untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu percaya bahwa setiap makhluk hidup yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan pasti akan datang rizkinya. Kapan Allah datangkan rizki? Selama dia hidup. Ya. Dan ini loh teman-teman, yang kadang kita tuh masih ragu bahwa sesungguhnya Allah itu akan memberikan rizki. Nggak mungkin Allah tuh meninggalkan hambanya. Enggak. Apalagi hambanya yang bertakwa, Allah pasti kasih. Coba kalau orang punya keyakinan seperti itu, mesti kan dia benar-benar yakin, ya Allah sumurku udah kering, insya Allah besok hujan gitu ya, Masya Allah. Nah itu Abu Bakar tuh keyakinannya begitu, pasti Allah akan beri, Masya Allah.
Maka kata Umar, qultu, kata Umar, la usabikuka ila syai'in abada. Apa kata Umar? Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Allahu Akbar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sosok yang menjadi teladan bagi kita semuanya dalam perjuangan yang beliau lakukan demi tertegaknya kalimat Allah. Abu Bakar yang membawa keluarganya semuanya tanpa Abu Bakar sisakan, anak-anak beliau, Masya Allah, berjuang demi agama ini. Sekarang pertanyaannya untuk kita, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Cita-cita kita tinggi, mimpi kita tinggi, pengen meraih surganya Allah. Tapi ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergerak, memberikan sesuatu untuk dakwah, memberikan sesuatu untuk Islam, kita masih berpikir panjang. Ya Allah, ya Allah. Abu Bakar, ya akhwat, yang tidak pernah lagi memikirkan dirinya, tapi yang beliau lakukan adalah bagaimana Islam itu jaya, bagaimana dakwah Rasulullah SAW bisa berkembang. Ya Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Baik, kemudian kisah selanjutnya adalah kisahnya Utsman bin Affan. Silakan dibuka di halaman 16. Sebagaimana kita tahu, Utsman bin Affan adalah seorang khalifah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan setelah Umar bin Khattab menjabat sebagai seorang khalifah. Maka Utsman bin Affan juga adalah teladan bagi kita orang-orang beriman. Bahkan Utsman, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum jami'an, mereka termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah. Termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Coba lihat teman-teman. Ya Allah, dikisahkan suatu hari, ini juga kisah, tapi kisahnya nyata. Ketika penduduk Madinah sudah tidak bisa lagi meminum air karena tidak ada air yang keluar dari sumur kala itu, kecuali satu saja sumur milik Yahudi. Coba dibayangkan teman-teman. Orang Islam pengen minum, tapi nggak ada minum. Yang ada hanyalah sumur milik Yahudi. Akhirnya ketika itu Rasulullah SAW beliau woro-woro. Apa bahasa orang Surabaya? Memberitahu. Woro-woro kan? Wahai para sahabat, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa membeli sumur milik Yahudi, maka aku jamin memasuki surganya Allah. Allah akan berikan surga untuknya. Ya Allah, kira-kira siapa di antara sahabat yang berani untuk membeli sumur Yahudi, ya akhwat? Utsman bin Affan. Kata Utsman, ya Rasulullah, aku akan beli. Masya Allah, Utsman. Coba kalau saya tanya kepada teman-teman di sini, wahai teman-teman, ya, siapa yang berani, apa ya misalnya ya, apa teman-teman, apa ini challenge-nya ini? Bu Lina, nih, kalau dulu Rasulullah tuh bilang ke sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang bisa membeli sumurnya orang Yahudi, maka akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, gitu ya. Saya juga tadi sudah bilang bahwa Abu Bakar tuh termasuk orang yang menyedekahkan hartanya untuk dakwah. Sekarang Bu Lina nih punya majelis taklim. Ya, namanya apa Bu Lina? Majelis taklim Anahal. Anahal butuh apa nih? Ayo, bilang Bu Lina. Dalam waktu dekat Anahal butuh donasi untuk Ramadan. Ibu Ibu yang mau mendonasikan boleh dalam bentuk uang ataupun makanan, korma, air mineral boleh, Bu. boleh. Sebentar Bu Lina, saya mau ngasih challenge ke teman-teman semuanya. Teman-teman, tahu nggak sumurnya orang Yahudi itu harganya berapa? Nah, Gak ada nilainya. gak ada nilainya, mahal banget gitu ya. Pakai banget miliaran. Orang Yahudi itu pengecut ya. Orang Yahudi itu sengaja kalau mau dibeli oleh orang Muslim, oleh kaum muslimin, dimahalin ya. Jadi waktu itu ya disebutkan di dalam buku sirah bahwa sumurnya orang Yahudi kalau dirupiahkan tuh sampai MM-an gitu ya, Masya Allah. Nah sekarang Bu Lina nih, dakwah kita ini sedang membutuhkan donasi untuk iftar bulan Ramadan. Ibu-ibu tahu nggak
cara cerdas berdakwah, cara cerdas beribadah. Itu diantaranya memberikan makan untuk jamuan ibadah Ramadan, jamuan orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita sendiri makan, iftar sendiri maka pahalanya 1. Tapi kalau kita memberi makan untuk jamaah atau orang-orang yang iftar, maka pahalanya sama persis dengan orang yang kita berikan jamuan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pengen kayak Usman ya, memberikan donasi untuk iftar yang sedang berpuasa di Masjid Jami Makkah? Silakan, boleh acungkan tangan. Saya mau ikut. Yuk, siapa lagi yang mau ikut? Masya Allah. Catat panitia. Nanti bisa menghubungi di meja daftar ulang Ibu, ada Bu Heni, bisa langsung aja ke sana Ibu. Oke. Donasi apa monggo silakan. Kalau ada uang sekarang, keluarkan. Kenapa? Karena teman-teman kita tuh tidak tahu check out di dunia ini kapan. Ya, siap ya? Siap. Coba yang tadi mau ikut cek dompetnya masing-masing. Bu, rekeningnya berapa Bu? Berapa rekeningnya? Yuk, Bismillah kan katanya mau diamalkan ya. Gelang cincinnya juga boleh Kak Ustazah. Boleh gelang cincin katanya. Oh, Masya Allah. Berapa rekeningnya? BSI atau apa? BSI. Yuk, Bismillah. Yuk teman-teman. Ya. Boleh, silakan. Monggo yang ingin berinfak, rekening BSI mohon dicatat 7189. Sebentar Mbak, biarkan yang punya rekening tuh buka rekeningnya dulu. Yang punya BSI, yang punya apa buka. Kan kita tidak tahu usia sampai kapan, ya kan? Yuk, berapa Mbak? Nomor rekening tujuan berapa? 100 100 4795 4795 144. 144. Oke. Nama Dewi Lestari. Izin kami ulangi. Bank Syariah Indonesia, kode banknya 451, nomor rekeningnya 100 4795 144. Atas nama Dewi Lestari. Ini 100 bukan 100 Mbak. 100 nanti diberikan keterangan donasi iftar gitu Kak? Iya. 144. Keterangan untuk Ramadan bisa. Donasi iftar gitu ya? Ada kodenya Ustazah. Oke, kodenya. Diberikan di akhir nominal angka 5. Kami ulangi, nomor rekeningnya 1004795 144 dengan kode akhirnya angka 5 untuk nominalnya. Sudah semua Ibu, saya ulang boleh? Bank BSI 1004 795 144 atas nama Dewi Lestari Ekowati. Ustazah bukan hanya iftar tapi kita juga menyiapkan makan sahur di 10 hari terakhir Ustazah. Masya Allah, makan sahur loh ibu-ibu. Bayangkan kita 10 hari terakhir biasanya ribut apa? Diskonan, masakan, ya kan? Baju lebaran. Nah ini ngasih makan sahur. Ya Allah Bu, ngasih makan itu Bu, ternyata termasuk amal jariah. Betul. Maka bismillah, yuk bismillah ya. Setiap harinya. Oh, setiap hari berapa dibutuhkan Ibu Lina? Setiap hari untuk makan iftar itu Bu, iftar itu selain kue, nasi, kurma dan air mineral itu kita menyiapkan sampai dengan ya Bu ya 500 setiap hari Bu. 500 porsi. 500 porsi. Kalau dirupiahkan berapa tuh Bu? Satu porsi berapa kira-kira? Satu porsinya 15.000. Coba dikali yang pintar matematika, ayo bismillah. 75 untuk makan ya. Setiap hari butuh berapa Jami Makkah? Itu makan aja ya. Makan aja 7,5 juta. Makan baru makan Bu. Iya. Kurma. Oke. Kalau kurma itu satu hari satu dos yang 10 kilo Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah Bu? Alhamdulillah. Sudah jadi seperti Usman semuanya. Alhamdulillah. Baik Bu Lina, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Ya pokoknya kalau ada apa-apa bilang aja ke jamaah yang sekarang daurah ini sudah jadi calon-calon Abu Bakar ini. Insyaallah. Jazakumullahu khairan dan semuanya. Wa fiik barakallah.
Semoga Allah membalas semuanya. Amin, amin. Baik. Baik, sampun ibu-ibu. Saya berkisah lagi ya, sedikit lagi. Nah, kemudian ini ibu-ibu, Utsman ini akhirnya bertemu dengan orang-orang Yahudi. Dengan orang yang punya sumur, yang orang Yahudi itu. Dan bilang Utsman, wahai orang Yahudi, aku mau beli sumurmu. Apa kata orang Yahudi? Gak dijual. Sombong banget ya. Utsman mau beli, orang Yahudi bilang gak dijual, gitu ya. Karena Yahudi tahu kalau Utsman yang beli bakal dibagi-bagikan. Jadi memang ada tuh ibu-ibu, saya punya cerita, ada orang bisnis tuh jualan, tapi dia tuh hobinya kalau sudah jualan punya produk pasti dibagi-bagikan. Sampai suaminya tuh bilang gini, pas istrinya bilang, suamiku aku mau bisnis dong jualan, kata suaminya, halah kamu mesti dibagi-bagikan gitu ya, Masya Allah. Dan kata keluarga ini ternyata Allah itu ketika dibagi-bagikan tuh produk, Allah membalas dari arah yang tak terduga. Tiba-tiba ada saudaranya yang ngasih langsung emas cincin ya kurang lebih 5 gram ya, dari arah yang tak terduga. Jadi bisnisnya bukan lagi pakai mindset bisnis sama manusia ya, bisnis sama Allah. Begitulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang beliau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu orang Yahudi akhirnya ya ditawarkan oleh Utsman, apa yang Utsman bilang ke orang Yahudi, ya udah kalau kayak gitu saya mau sehari aja deh, beli terus nanti ya selang-seling hari berikutnya milikmu. Orang Yahudi berpikir kalau kayak gitu saya dapat cuan, alhamdulillah. Mungkin ya kalau orang Islam ya, tapi orang Yahudi nggak boro-boro bilang alhamdulillah. Oke, yo boleh dibeli, 1 hari milikmu, 1 hari milikku. Teman-teman tahu Utsman ini bukan hanya orang yang Masya Allah ya dermawan, tapi juga cerdas. Kata Utsman, kalau begitu wahai kaum muslimin, di hari kalian mengambil air, ambillah stok untuk 2 hari. Jadi nyetok kaum muslimin ya. Akhirnya apa? Nggak ada lagi yang beli air sama orang Yahudi. Jadi dulu orang Yahudi sebelum sumur ini dibeli oleh Utsman, jualan apa? Jualan air. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Ya. Dan sekarang sudah nggak beli lagi. Sekarang Utsman mempersilakan kaum muslimin untuk mengambil air untuk stok berapa hari? 2 hari. Lama-lama Yahudi bangkrut, nggak dapat cuan, nggak dapat uang. Nah, karena nggak ada yang beli. Akhirnya Utsman pun membeli sumur dari orang Yahudi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Masya Allah. Ya, dan ibu-ibu tahu sampai hari ini sumur Utsman masih ada. Sumur Utsman masih ada. Dan Utsman sekarang sedang berada di kubur, tapi transferan pahalanya tetap mengalir. Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Utsman, kalau berbicara masalah Utsman ini ibu-ibu nggak ada habis-habisnya ya. Baik, kemudian kita belajar dari Abdurrahman bin Auf. Saya nggak akan baca, nanti ibu-ibu baca sendiri ya di halaman 16 ini. Abdurrahman bin Auf, ya akhwat, ya Masya Allah, di halaman 17. Ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau terkenal orang yang kaya raya, ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu teman-teman dikisahkan dalam sebuah sejarah, beliau itu pernah ya ketika suatu hari Rasulullah SAW memberitahukan bahwa di surga itu banyaknya orang miskin, dia minta miskin kepada Allah tapi nggak dimiskin-miskinkan, ya. Karena hobinya apa? Hobinya sedekah. Orang kalau sudah punya hobi sedekah nggak bisa miskin. Nih teman-teman, saya kasih tips. Teman-teman, ada nggak yang mengkhawatirkan kehidupan anak-anak di masa depan? Cung, siapa yang mengkhawatirkan kehidupan anak-anaknya di masa depan? Enggak semua itu, cuma sedikit. Boleh angkat tangan, boleh. Oke, mengkhawatirkan. Baik, begini. Terutama mengkhawatirkan masalah ekonomi. Ada di antara kita yang untuk masa depan anak-anak kita itu mulai mengasuransikan, gitu kan? Harta untuk tabungan masa depan. Tapi jarang kita berpikir untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki hobi bersedekah. Bu, kita itu punya Allah. Allah dan Rasulnya telah menjamin bagi orang-orang
yang sering bersedekah, maka akan Allah tambah rizkinya. Oke. Nah, sekarang didik anak-anak ini untuk pandai bersedekah. Suatu hari saya pernah melihat, alhamdulillah walillahilham, ini nikmat dari Allah, pemandangan yang sangat luar biasa yang saya lihat di teras Masjid Nabawi. Ketika itu saya melihat ada seorang kakek yang membawakan dus-dusan kurma. Ya, sama di waktu Ramadan waktu itu. Dus-dusan kurma, dan beliau sibuk dengan pegawainya. Kayaknya ada salah satu pegawai yang saya lihat itu orang Afrika ya. Jadi menyiapkan di nampan-nampan itu, dan yang memberi itu cucu-cucunya, anak-anak kecil, cucu-cucu nanti setelah memberi dicium ya. Masya Allah, mereka itu benar-benar mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Maka nggak heran Bu, kalau kita lihat orang-orang sana itu jarang ada yang miskin, nggih mboten. Asli penduduk sana itu kaya-kaya. Karena mereka tuh punya mindset, mereka punya cara untuk membiasakan anak-anak mereka bersedekah. Oke, PR, tolong catat. PR. Yang punya anak, yang belum diberikan anak, minta sama Allah. Ini real ya teman-teman. Tolong, teman-teman buat sekarang hari apa? Sabtu. Oke. Tolong buat project untuk anak-anaknya. Kalau nggak bisa setiap hari, 1 pekan sekali. Kalau setiap hari, walillahilham, alhamdulillah. Tolong buat project setiap hari kalau bisa. Kalau enggak, sepekan sekali. Bikin makanan ataupun hadiah, apalah ya, yang akan diberikan kepada tetangga terdekat. Coba, bismillah. Makanan atau hadiah dibungkuskan, tolong nak, kasih nak ke tetanggamu nak. Ya. Durasinya tiap hari Ustazah, terserah teman-teman. Yang penting itu adalah sesuatu yang kita biasakan kepada anak-anak. Oke. Nanti kalau sudah proyeknya meningkat lagi. Proyeknya apa? Proyeknya misalnya memberikan makan kepada karib kerabat. Ya, memberikan hadiah kepada karib kerabat. Ustazah, kalau karib kerabatnya ternyata dekat dengan rumah kita, berarti karib kerabat kita yang didahulukan. Ya. Atau misalnya teman-teman punya rumah yang walillahilham, rumahnya dekat jalan. Ada nggak rumahnya yang di dekat jalan besar? Ada? Siapa? Cung. Saya pengen tahu. Masya Allah, Masya Allah. Coba buat mulai besok. Karena kan kita tuh harus bersegera loh. Kalau mau mengamal sholat itu jangan nunggu momen Ramadan. Ustazah nantilah Ramadan. Nggak usah, sekarang. Ya besok. Ya Allah, semoga Allah masih beri kesempatan kita ya. Nih, besok teman-teman pagi hari itu lebih baik. Teman-teman keluarkan air mineral nggak apa-apa. Air mineral ya. Bikinlah wadah depan rumah teman-teman yang dekat jalan itu. Ya. Di situ wadah, di mana wadah itu diisi air mineral, diisi makanan, enggak apa-apa. Makanan apa aja yang bisa buat orang biar makan sarapan. Terserah teman-teman, semampunya teman-teman, bisanya berapa, ajak anak-anak untuk proyek itu. Bismillah. Ya. Bayangkan ya akhwat, kalau baru 1 kali kita berkata kepada anak kita, nak, tolong ya nak, ini dibiasakan. Kalau pagi kasih makan orang-orang yang sedang berada di jalan. Ya, biarkan orang-orang itu minum, ambil makanan dari tempat kita. Setelah itu teman-teman boleh tinggalkan, sudah ditulisi. Diberikan tulisan, silakan ambil secukupnya. Ya, silakan ambil secukupnya. Teman-teman, kita paginya bilang ke anak-anak, tolong ya nak, tiap pagi ibu pengen kamu menghantarkan minuman dan makanan di depan rumah untuk orang-orang yang lewat. Sorenya kita diwafatkan Allah ibu-ibu. Sorenya loh, nggak nunggu nanti besok. Kemudian anak ini Allah takdirkan sepanjang hidupnya menginfakkan harta di jalan Allah tiap hari. Dia subuh, habis sholat subuh pergi ke masjid karena anaknya laki-laki, duduk nunggu syuruk, terus dia berkemas mana yang mau diberikan taruh depan rumahnya. Bu, kita nanti besok sampai ketika kita sudah terbujur kaku di kubur,
pahalanya masih ngalir. Ya Allah, ya Allah. Dan ini yang saya temukan kebiasaan orang-orang di Timur Tengah. Orang-orang di Timur Tengah tuh sangat senang menyiapkan minuman di depan rumah. Ya, kalau di Indonesia masih di dalam masjid. Ya, saya kemarin jalan bareng sama suami sama anak-anak kemarin ke Masjid Al-Akbar. Ini di dalam masjid ada apa? Kayak tempat untuk menaruh minuman dingin itu ya. Itu kita masih pikirannya masih di masjid. Coba sekarang di setiap rumah yang teman-teman saat ini Allah berikan titipan rumah, maka sediakan air mineral. Minimal air mineral. Ustazah kalau mau nambah makanan, boleh. Alhamdulillah. Kalau mau nambah sayuran, boleh. Alhamdulillah. Ya, apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Kita sedang apa teman-teman? Sedang mendidik anak-anak kita menjadi seperti Utsman bin Affan. Mendidik anak-anak kita seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mendidik anak-anak kita seperti Abdurrahman bin Auf. Baik. Nah, selain kita meraih surganya Allah dengan harta, maka kita bisa meraih surganya Allah dengan melakukan ibadah haji. Nah, ini terakhir nih. Ya, di halaman 24. Oh, tadi Abdurrahman bin Auf belum selesai ya? Allahu Akbar. Kita selesaikan dulu halaman 17 ya akhwat. Beliau adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan beliau terkenal dengan kedermawanannya. Beliau yang menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Tolong dihitung. 1 dinar 4,2. Berapa M? Berapa M, Bu? Betul. 100. Bener nggak 168 M? Oh, Bu Rafika ini Masya Allah 168 Bu. Oke 168 M. Teman-teman bisa bayangin nggak di saldo ada 168 M di tabungan? Ustazah nolnya berapa itu? Gitu ya? Hah? Masih bingung lagi ngitung gitu ya? 168 M. Oke. Nah, Abdurrahman bin Auf ini teman-teman punya harta 40.000 dinar atau setara dengan berapa tadi Bu Rafika? 168 M. M lagi bukan jutaan, bukan ratusan. M. Kemudian beliau membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin Bani Zuhra dan orang-orang yang membutuhkan, serta beliau bagi terhadap ummahatul mukminin, para istri Rasulullah SAW. Ya Allah, itu sedekah ekstrim gak ibu-ibu? 168 M dibagi-bagikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan beliau pernah, Abdurrahman bin Auf ini memerdekakan 3.000 orang. Dulu tuh budak itu diperjualbelikan. Maka di antara amal soleh yang biasa dilakukan oleh para sahabat adalah memerdekakan budak. Ya, dan budak itu mahal ya akhwat. Kalau sekarang insya Allah sudah tidak ada perbudakan. Masya Allah. Dan beliau nih teman-teman nih. Abdurrahman bin Auf pernah beliau membagi-bagikan harta beliau untuk para sahabat yang mengikuti perang Badar. Setiap sahabat dapat 400 dinar. Coba hitung-hitung. Ini lagi matematika, 400 dinar. Berarti satu orang sahabat yang pernah ikut perang Badar dapat berapa? 140? 40 dinar ya? Jumlah mereka ketika itu dan jumlah mereka, sebentar. Abdurrahman pernah memberikan wasiat kepada semua sahabat yang mengikuti perang Badar dengan 400 dinar. Dan jumlah mereka ketika itu 100 orang. Iya oke, berapa itu? Coba dihitung. 40 dinar berapa? 67 juta. Masya Allah. Sedekah kepada orang yang pernah ikut perang Badar berapa Bu? 67 juta. Masya Allah. Wah keren banget ya. Jadi Islam itu dulu kenapa ibu-ibu Islam itu pernah jaya? Kenapa Islam itu Allah takdirkan pernah kuat? Karena Islam tuh punya orang sekelas Abdurrahman bin Auf. Punya orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Punya orang sekelas Utsman bin Affan. Maka percayalah ketika kita berjuang membeli surganya Allah dengan harta, maka Allah akan memberikan yang lebih baik. Kemudian di sini ya akhwat, ya, ini nanti di halaman 18 9. Oh iya, ini bagus juga nih. Ah ini nih, belajar dari cicitnya Rasulullah ini bagus banget nih. Coba Bu,
Masya Allah ya Bu, ini saya pernah dapatkan di Yaman. Gini. Saya di Yaman tahun 2004 sampai 2010. Berarti kan bukan zaman jadul kan Bu. Itu masih saya dapatkan. Kalau pagi hari terkadang kami buka pintu itu menemukan sekarung gandum. Ya, cuman dituliskan gini, pakai bahasa Arab. Ambillah ini untukmu dari Allah. Sudah, orangnya pergi. Ya. Nih, lihat bagaimana cicitnya Rasulullah. Ini bagus nih. Di halaman 18. Ali bin Husain adalah putra dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putranya Husain. Beliau ketika wafat dan jenazahnya dimandikan oleh orang-orang, maka terlihat di punggungnya Ali bin Husain itu bekas-bekas berwarna hitam di punggungnya. Ternyata teman-teman, orang berbuat baik tuh gitu ya. Orang yang kalau berbuat baiknya karena Allah tuh tenar setelah meninggal dunia gitu ya. Ternyata semasa hidupnya Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah SAW ini sering memikul karung berisi tepung untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Jadi mungkin dulu ketika Ali bin Husain ini meninggal kok nggak ada yang bersedekah gitu, nggak ditemukan lagi karung-karung yang ada. Berarti kan baru ketahuan siapa yang sedekah selama ini? Ali bin Husain. Dan itu kami pernah merasakan itu. Tapi yang memberi ya bukan Ali bin Husain. Ya, Ali sudah meninggal. Ya, yang memberikan adalah orang-orang di sekitar kami. Jadi kami tuh sering, bahkan ya teman-teman, kami tuh bisa merasakan kebaikan orang Yaman. Masya Allah ya, ini gambaran yang mana di Indonesia itu saya belum menemukan. Gambaran orang Yaman tuh gini. Dulu ini Masya Allah, karena mereka tuh pengen pahala. Yang mereka lakukan tuh pengen pahala. Mereka berkata kepada kami waktu kami baru datang ke Yaman, kata mereka bilang gini. Waktu itu saya kunyahnya Ummu Yasir. Ummu Yasir, kamu tuh kan di Yaman sementara, ya. Maka buat apa kamu beli macam-macam? Gak usah beli, kata beliau. Tetangga saya, semoga Allah menjaga beliau. Kata beliau, kamu kalau membutuhkan salajah, membutuhkan kulkas, membutuhkan sesuatu yang ditaruh di dalam kulkas, biarkan anak saya yang mengambil dari rumahmu. Dulu kami tuh kalau hari Jumat ibu-ibu diberikan 2 kilo daging untuk kita para penuntut ilmu, ya. Dan selama kami di Yaman, kami belum pernah membeli yang namanya kulkas. Kenapa? Karena tetangga kami akan bersedih. Beliau bilang, saya sedih kalau kamu punya kulkas, berarti saya nggak dapat pahala, katanya ya. Masya Allah. Saya 6 tahun di sana, kami ya, saya anak-anak dan suami, nggak pernah yang namanya punya kulkas. Ada pinjaman dari tetangga waktu itu. Jadi yang pertama misalnya kayak macam apa barang-barang besar saya titipkan ke tetangga sebelah, kami dikasih pinjaman juga kulkas kecil gitu ya. Waktu itu saya masih ingat. Ini dipinjamkan, nanti kalau kamu mau pulang ke Indonesia baru dikembalikan. Itu ada loh orang Yaman tuh begitu. Dan ibu-ibu tahu orang Yaman tuh kebaikannya ya, itu kalau bikin, jadi bener-bener ajaran Rasulullah tuh diterapkan di sana. Kalau bikin kuah marok, bikin kuah gulai kambing, apa kuah-kuah ya sop, itu bener-bener mereka tuh diantar ke tetangga-tetangganya. Kan kata Rasulullah, kalau kalian bikin sop, bikin masakan yang berkuah, perbanyak kuahnya gitu kan, bagikan kepada tetanggamu. Dan Masya Allah di Yaman tuh kami sering ya mendapati orang-orang saling menghantar makanan berkuah untuk tetangga-tetangganya. Di Indonesia kita nganterin kuah, dagingnya satu, kuahnya satu mangkok, satu ember, kebanyakan Bu, satu mangkok ya. Kira-kira ada yang gelendengin dah, ada yang bilangin dah? Hah? Iki koyo ngasih kok kayak gini. Jadi, ibu-ibu kita itu kalau nurutin komentar orang nggak habis. Kita banyak mikir nanti apa kata orang. Padahal kematian tuh datang di belakang kita. Maka sekarang yuk bismillah. Anda semuanya mulai berpikir bukan lagi kata orang, tapi kita pengen ridhonya Allah, pengen pahala dari Allah agar kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Terakhir di halaman berapa ini? Di halaman terakhir ibu-ibu, alhamdulillah walillahilham, selesai halaman 24. Oke. Nanti ibu-ibu baca sendiri ya, yang halaman 19, 20, 21, 22, 23. Ternyata kita ini sebagai seorang wanita
ada kesempatan untuk berjihad, dan jihadnya wanita adalah berhaji. Maka kalau kita pengen membeli surganya Allah, apa kata baginda Rasulullah SAW? Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Bu, yang namanya haji itu adalah kewajiban kita seumur hidup. Maka mintalah kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, jangan pusingkan bagaimana caranya menurut kita, tapi kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya pengen haji. Sekarang saya minta kepadamu ya Allah. Bagaimana caranya? Yang penting kita minta sama Allah. Nanti Allah beri. Kalau orang nggak pernah meminta, ya maka tidak ada cita-cita di dalamnya. Kalau kita meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan, Allah akan beri. Dan ketahuilah bahwa haji dan umroh itu adalah sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita dari yang namanya kemiskinan. Jadi harta yang kita keluarkan untuk haji, harta yang kita keluarkan untuk umroh itu tidak sia-sia. Pasti Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Ada kisah terakhir saya ingin bagikan kepada teman-teman sebelum saya menutup acara ini. Suatu hari kami diberikan info atau kabar ya dari salah satu syekhah di Timur Tengah. Beliau berkata kepada kami, dan ini kisahnya beliau ketika beliau ingin berhaji. Kata beliau berkabar kepada kami, saya tuh dulu pengen berhaji. Akhirnya ketika itu hanya ada perhiasan yang Allah berikan oleh suami hamba kepada saya, katanya. Kepada saya Allah berikan perhiasan melalui suaminya beliau. Maka kata beliau, saya jual semua perhiasan. Dijual semuanya, Bu. Nggak ada yang disisakan. Dan kata beliau, saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, mantap keyakinannya, bahwa nanti pulang dari haji Allah akan ganti dan yang lebih banyak. Maka beliau pun jual perhiasan yang ada di dalam tubuh beliau yang Allah amanahkan untuk berhaji. Kata beliau, sepulang haji, kata beliau sampai beliau waktu itu mengatakan wallahi. Wallahi itu berarti orang Arab tuh kalau sudah ngomong wallahi itu berarti demi Allah. Itu ya benar, ini tuh kejadian nyata. Wallahi, kala itu Masya Allah sepulang dari haji, Masya Allah suaminya beliau, semoga Allah menjaga beliau, diberikan oleh Allah rizki dari arah yang tak terduga. Dan akhirnya beliau belikan lagi emas untuk istrinya. Kata beliau adha'afam mudha'afah. Tahu orang Arab kalau udah bilang adha'afam mudha'afah, berlipat-lipat ya. Mungkin kalau kemarin punya cincinnya 1 sama Allah diganti 10 misal. Punya gelangnya 1 diganti 2 gelang misal. Kan kalau 3 gelang mau taruh mana, Bu? Kaki. Ya, wallahu taala alam. Jadi benar-benar Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi yuk bismillah. Ya, tadi proyeknya apa ibu-ibu? Bersedekah. Sebentar sebelumnya, proyek yang pelan-pelan dulu. Bersedekah, ya. Sediakan air minum, sediakan makanan untuk membeli surganya Allah. Yang kedua, mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya nggak mau pusing-pusing deh gimana caranya berhaji. Yang penting saya minta sama Allah. Dan doa itu disertai dengan ikhtiar ibu-ibu. Proyek yang kedua, tolong tulis. Pulang dari sini harus ada proyek yang bisa ibu-ibu lakukan. Tolong siapkan kotak di rumah ibu masing-masing. Kotak apalah yang ada di rumah, nggak harus beli. Mau kotak biskuit, mau kotak apa, Bu? Kardus, mau bekas botol air mineral, boleh apa aja. Ibu-ibu tulis tabungan haji, tulis, atau tabungan umroh. Tulis. Oke, sudah dikerjakan PR-nya. Ya, terus ibu-ibu minta sama Allah, ya Allah, sambil misalnya botol air mineral misalnya dibikin tabungan. Ya Allah, ini bukan tabungan, ini air. Ya Allah, nih saya nih ya Allah, Engkau Maha melihat. Saya sudah niat nih ya Allah, tak tulis tabungan umroh, tabungan haji ya Allah. Terus dikasih apa tuh, Bu? Untuk masukin uangnya gimana? Dibuka gitu ya. Ya Allah, ini tabungan haji ya Allah, ini tabungan umroh ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba untuk bisa menabung setiap hari.
Ibu-ibu mau punya uang berapa? 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, masukkan aja. Bismillah, ya Allah sempurnakan. Ya Allah sempurnakan. Bu, banyak kisah nggak 1-2 orang. Banyak yang telah melakukan itu, tabungannya belum kumpul, Allah kasih rizki. Kemarin baru saya jumpa dengan salah satu jamaah yang cerita ke saya, kalau dia umroh sudah bikin tabungan, ya tabungan umroh tapi nggak ngumpul-ngumpul. Walillahilham, kata beliau, ternyata Allah takdirkan diantaranya adalah rumah beliau tuh kegusur karena ada jalan tol. Iya, dan itu kan biasanya ada apa tuh? Dapat kompensasi ya, dapat namanya apa? Ganti gitu ya. Dan itu biasanya dijual lebih mahal kan, Bu? Ya, lebih mahal. Dan akhirnya karena beliau sudah meniatkan untuk umrah, beliau berumrah. Masya Allah. Jadi semangat ya ibu-ibu ya. Siapa di sini yang pengen haji, tolong acungkan tangan. Saya mau. Masya Allah. Yang pengen umrah, Masya Allah. Yang pengen surga, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Tolong project-projectnya dikerjakan. Alhamdulillah telah selesai acara kita hari ini. Jazakunallahu khaira untuk kehadirannya. Barakallahu fi kunna jami'an. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kekurangan milik saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.